Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ala alihi washabihi wa ala ba'du. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya untuk pertemuan kali ini. Saya akan menyampaikan tentang kuliah virtual di Fakultas Suluddin Adab dan Humaniora IAIN Jember. Seperti kita ketahui bahwa situasi pandemi COVID-19 tahun ini mengubah cara belajar kita, termasuk nanti juga akan berpengaruh pada perkuliahan yang dilaksanakan. Itu tidak bisa kita pungkiri dan terjadi pada semua orang. Kemudian pada perkuliahan yang kita laksanakan nanti, prinsipnya kuliah daring atau virtual itu tidak jauh beda dengan tatap muka di kelas. Semuanya belajar. Sebagai mahasiswa, maka nanti akan digunakan prinsip belajar orang dewasa, yaitu dengan prinsip kemampuan mengarahkan diri atau self-directedness, bahwa setiap mahasiswa akan dipandang mampu mengarahkan dirinya untuk belajar, kemudian mampu untuk memberikan pengalaman pada dirinya dalam belajar itu. Apa saja yang dibutuhkan dalam belajar, maka akan dilakukan oleh mahasiswa itu. Kemudian dalam belajar, maka nanti dibutuhkan kesiapan belajar, dan kesiapan ini didasarkan pada kebutuhan. Apa yang kita belajar itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Ketika kita membutuhkan, maka kita akan siap untuk belajar. Nah, itu yang kemudian harus dipahami sebagai pembelajaran atau perkuliahan nanti. Kita adalah belajar sebagai orang dewasa. Nah, dalam melaksanakan perkuliahan yang daring seperti itu, maka ada beberapa persiapan yang harus kita miliki atau kita persiapkan. Yang pertama, karena menggunakan internet sebagai media, maka kita memerlukan paket data, kuota, baik itu pakai seluler Telkomsel, Tri, Indosat, dan sebagainya. Silakan mana yang bisa dipilih, atau jaringan WiFi yang cukup. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan juga komputer atau laptop, atau juga bisa menggunakan HP masing-masing atau smartphone. Kemudian bahan kuliah pendukung juga kita siapkan, baik itu buku, makalah, slide, dan alat tulis sesuai dengan kebutuhan dari mata kuliah yang bersangkutan. Kemudian kita juga membutuhkan ruang belajar yang mendukung. Jangan sampai belajar di pasar yang kemudian tidak kondusif untuk kita belajar atau mengganggu kita konsentrasi. Dan berikutnya, perhatikan petunjuk kuliah, baik itu berupa metode, media, sumber belajar yang digunakan, dan sebagainya, dari pengampu atau dosen yang bersangkutan. Yang berikutnya, perhatikan juga jadwal kuliah atau kesepakatan waktu kuliah antara dosen dengan mahasiswa. Kalau sudah ditetapkan dengan jadwal tertentu, maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah persiapan kita miliki, maka di situ ada beberapa pilihan metode kuliah secara daring ini. Ya, hampir sama dengan yang biasanya. Ada presentasi, ada diskusi, ada baca teks, ada resume, ada ceramah, ada proyek, ada penugasan, dan evaluasi, dan sebagainya. Nah, itu semuanya nanti akan kita kerjakan secara virtual, secara daring, meskipun ya ada beberapa hal yang kemudian ada permintaan, misalnya dikirim secara pos atau tidak secara virtual, tapi rata-rata atau mayoritas semua itu akan dikerjakan secara virtual. Kemudian kita akan mengenal juga ragam media kuliah daring yang digunakan di IAIN Jember, khususnya Fakultas Suluddin dan Humaniora. Ada banyak pilihan sebenarnya, tapi menurut instruksinya bahwa kita diwajibkan untuk menggunakan Learning Management System atau LMS IAIN Jember. Nah, ini harus digunakan karena nanti di sana ada database, ada presensi yang kemudian digunakan untuk kepentingan yang lebih banyak. Selain LMS, bisa juga digunakan Google Classroom, menggunakan aplikasi yang ada di Google. Kemudian ada WhatsApp Group, WAG. Kemudian ada Zoom Cloud Meeting.
atau kita menggunakan dengan Zoom. Ada yang lain-lain, misalnya ada Google Meeting dan sebagainya. Itu bisa digunakan nanti sebagai ragam media, dan tidak diwajibkan satu saja kecuali LMS, tapi yang lain bisa jadi akan digunakan secara kolaboratif. Misalnya LMS tapi menggunakan juga YouTube atau menggunakan juga Google Form dan sebagainya. Itu nanti akan kita alami bersama. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang penggunaan LMS. Untuk penggunaan LMS, maka ada beberapa tahapan atau beberapa cara. Yang pertama, silakan buka portal LMS-nya, yaitu di lms.iinjember.ac.id. Kemudian masukkan username dan password sesuai dengan akun sister masing-masing. Kemudian pilih kelas yang akan dituju atau beranda. Ini ada course overview, yang kemudian di sana ada tampilan-tampilan kelas yang akan dipilih. Klik, kemudian Anda cari. Yang pertama adalah presensi. Jangan sampai lupa mengisi presensi atau daftar diri kuliah, karena di situ adalah data atau indikator yang menunjukkan bahwa Anda mengikuti perkuliahan pada saat itu. Link presensi bisa jadi satu paket di awal sendiri. Bisa jadi juga disajikan per pertemuan. Setiap pertemuan ada presensinya. Nah, nanti silakan dilihat saja apakah dosennya menyajikan presensi itu satu paket, satu tempat, ataukah per pertemuan itu ada link presensinya. Kemudian isi waktu yang ditentukan, isi presensi itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misalnya jam kuliahnya jam 09 dimulai, maka Anda 09 bisa mengisinya. Jangan sampai terlambat, karena biasanya ada rentang waktu yang kemudian misalnya kalau Anda lepas dari misalnya 30 menit, Anda akan dikatakan terlambat. Kemudian ini yang sering banyak salah, klik present atau hadir. Nah, kalau tidak mengklik present, maka kemudian akan dikatakan atau akan dinilai tidak hadir. Yang berikutnya adalah save change, sehingga kemudian presentnya tadi, hadirnya tadi disimpan oleh sistem. Kembali ke kelas dengan klik nama kelas yang bersangkutan di sebelah atas. Berikutnya adalah periksa bahan ajar, penugasan, forum diskusi, dan lain-lain yang disajikan oleh dosen. Di kelas online itu atau di LMS ini nanti akan ada bahan ajar yang disajikan oleh dosen. Misalnya dosen menampilkan PowerPoint atau menunjukkan artikel-artikel yang harus dibaca, atau video YouTube yang harus dilihat. Nah, maka kemudian itu harus dilihat, harus di-download atau diputar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian cek juga penugasan, karena untuk mengetahui hasil belajar Anda akan diberi tugas-tugas tertentu, sehingga kemudian diketahui bahwa Anda belajar atau tidak. Kalau Anda tidak mengisinya, biasanya akan dinilai tidak belajar. Nah, meskipun sudah mengisi, nanti akan juga dilihat apakah Anda serius mengerjakan atau tidak. Kemudian hasil dari belajar Anda juga akan dilihat di situ. Berikutnya ada forum diskusi. Nah, di LMS bagian ini ada forum diskusi. Anda bisa mendiskusikan dengan dosen masing-masing dan juga dengan teman-teman tentang topik-topik tertentu. Nah, untuk bahan ajar tadi tinggal download yang disebutkan di sana atau yang ditampilkan dengan klik link yang disediakan. Kemudian untuk upload tugas atau penugas tadi, klik add submission atau kirim tugas, kemudian upload file yang Anda kerjakan, dan diakhiri dengan save change, simpan. Tugas juga bisa diketik langsung pada form yang ada di LMS itu, kemudian dikirim. Untuk masuk ke forum diskusi, Anda klik link forum diskusinya atau nama lain, diskusi atau forum debat misalnya. Nah, itu disajikan di sana, tinggal klik saja.
Berikutnya, setelah masuk ke forum diskusi itu ada pilihan-pilihan topik diskusi. Sila beri komentar, pertanyaan, tanggapan sesuai dengan pembicaraan pada forum itu. Yang berikutnya, setelah saya kenalkan LMS tadi, berikutnya ada juga yang digunakan di fakultas kita menggunakan kuliah WhatsApp, menggunakan WA group. Bisa juga disebut dengan kulwap gitu ya, kuliah WhatsApp. Caranya saya kira semuanya sudah paham bahwa harus install dan registrasi WhatsApp dulu di HP masing-masing atau klik web.whatsapp.com di komputer yang punya jaringan internet. Berikutnya, silakan bergabung dengan WAG kelas kuliah melalui tautan WAG atau Anda harus ditambahkan oleh admin sehingga menjadi peserta grup itu. Berikutnya, ikuti petunjuk atau tata tertib kuliah yang ada di WAG tersebut. Kalau ada tatib, misalnya Anda harus mengisi atau menuliskan daftar hadir di menit sekian sampai sekian, menit 0 sampai 10 misalnya, maka Anda harus mengikuti itu, karena itu adalah tatibnya seperti itu. Kemudian ikuti arahan pengampu. Nanti pengampu akan mengarahkan kelas ini, misalnya ada presentasi atau misalnya ada ceramah akan disampaikan, baru kemudian ada forum diskusi dan sebagainya, akan ada panduan dari pengampu atau mahasiswa yang ditunjuk. Nah, silakan beri respon sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada pertanyaan, ya direspon, dan seterusnya. Selain LMS dan WhatsApp, bisa juga digunakan metode yang lain atau media yang lain, yaitu Google Classroom. Untuk penggunaan Classroom ini, Anda harus install dan login Classroom di HP masing-masing atau klik classroom.google.com di komputer yang ada internetnya. Kemudian untuk bergabung, klik gabung kelas dengan mengetikkan kode kelas yang diumumkan oleh dosen. Jadi untuk Classroom itu cirinya ada kode kelas. Sebelum Anda masuk ke kelas itu, ada kode kelas yang digunakan sebelum Anda terdaftar di kelas itu. Kemudian di paling awal ada beranda, di situ ada forum. Anda bisa memeriksa pengumuman apa saja yang sudah ditampilkan di situ selama kelas itu dibuka. Ada tatib, silakan dibaca misalnya. Ada atau info lain, silakan dibaca sehingga kemudian Anda tidak ketinggalan informasi. Berikutnya, untuk Classroom ini, Anda harus memeriksa tugas kelas. Biasanya kelas itu disajikan per hari, maka Anda harus memeriksa tugas kelas yang terbaru sesuai dengan tanggal yang tertera di sana untuk melihat kelas yang sedang berjalan. Ikuti petunjuk kuliah itu, misalnya download, baca, dan seterusnya, diikuti saja, dan beri respon dalam diskusi atau tugas sesuai dengan kebutuhan. Di Classroom itu bisa dikonekkan dengan Google Form dan juga dengan yang lain, tinggal nanti dosen mengelingkan kemana gitu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah penggunaan Zoom. Ada kalanya sebagian dosen menggunakan Zoom sebagai media untuk pembelajaran di kelas virtual ini. Untuk itu, meskipun sebagian sudah pada tahu, caranya adalah Anda harus menginstal dan login di Zoom Cloud Meeting-nya di HP masing-masing atau klik zoom.us/join di komputer. Untuk bergabung, maka Anda harus klik join meeting dan ketik meeting ID-nya, klik join dan masukkan password. Anda akan tergabung setelah Anda diizinkan oleh host. Selain cara tersebut, Anda juga bisa klik link Zoom meeting-nya yang sudah dibuat oleh dosen, tinggal klik link-nya langsung masuk ke Zoom tanpa harus menuliskan meeting ID dan password. Kemudian kelas dapat berjalan seperti biasa, seperti tatap muka biasa, meskipun dilaksanakan secara virtual. Anda bisa melihat dosennya, melihat teman-teman yang ada di situ, bisa chatting dan sebagainya. Kemudian untuk Zoom ini, satu hal yang perlu diketahui,
Sebagai gambaran, perkiraan kuota yang dibutuhkan 1 jam berzoom ria ini adalah 1 GB atau sekitar itu lah ya. Sehingga kemudian Anda harus menyiapkan 1 GB untuk kuliah Zoom 1 jam. Nah, makanya kemudian selain Zoom ini bisa juga menggunakan alternatif Google Meeting yang menurut informasi yang ada lebih hemat kuota, yang dengan cara yang lebih sama dari daftar dan seterusnya kurang lebih bersama dengan Zoom. Sebagai penutup, saya kira ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa petunjuk tatib atau instruksi dari pengemban mata kuliah harus diperhatikan sebaik-baiknya, sehingga kemudian tidak ada misinformasi atau salah paham. Pengampu atau dosen maunya begini, kemudian Anda tidak sambung dengan dosennya. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa isi absensi di LMS tepat waktu, seperti tadi saya katakan, karena absensi adalah bukti kehadiran Anda di kelas tersebut. Itu LMS yang pokok. Nanti misalnya ada absen lain di Classroom atau di WA, itu adalah masing-masing dari tugas dosen. Kemudian manfaatkan ruang diskusi sebaik-baiknya. Beri komentar yang terbaik, hindarkan mengirim pesan yang tidak penting dan tidak perlu, apalagi mengirim pesan yang tidak baik. Jadi manfaatkan diskusi atau forum-forum di LMS atau di Classroom dan sebagainya itu dengan baik dan tidak mengganggu peserta yang lain, karena sama-sama belajar. Pada Zoom ini ada tombol mikrofon dan ada juga tombol video. Anda bisa mematikan itu, matikan fitur mikrofon saat tidak perlu bicara, dan fitur video bisa dimatikan sementara untuk menghemat kuota data internet. Kemudian yang terakhir, jika tugas-tugas dalam perkuliahan terasa banyak, seperti kebanyakan tugas, maka harus diingat bahwa dalam satu SKS itu ada 50 menit tatap muka, 60 menit tugas tertutur, dan 60 menit tugas mandiri. Artinya, kalau ada tugas banyak, itu masih tercover dalam 60 menit tugas tertutur dan 60 menit tugas mandiri. Dan itu adalah satu SKS. Kalau 2 SKS tinggal mengalihkan saja. Kalau 4 SKS ya begitu seterusnya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kita bisa kuliah secara daring atau virtual dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.